Kita dan Zaman, podcast yang seru dan ngebahas hal-hal yang berkaitan sama kehidupan kita di masa saat ini. Kita bakal ngebahas hal-hal yang cukup penting, yaitu parenting. Kita kan sekarang udah mulai dewasa ya, udah banyak nih teman-teman kita yang mulai nikah, lamaran, dan segala-galanya itu kita akan mulai kondangan, apa segala macam, gitu kan. So, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal bahas gimana sih Gen Z ini menghadapi parenting, melihat, memandang bagaimana cara kita mendidik anak untuk ke depannya gitu. Dan gue tuh nggak sendiri di sini, gue ada teman-teman gue, yaitu ada Kak Ezi. Halo. Wow. Dan ada Kak Anggini. Wow. Oke, jadi di sini menurut kalian gimana nih parenting di masa Gen Z ini yang digital banget, ini serba digital semuanya? Gimana nih pandangan kalian terhadap parenting di era digital? Nah, jadi gimana nih menurut kalian tantangan menjadi orang tua di masa sekarang nih sebagai Gen Z di era yang digital ini? Ya, walaupun dari kita belum kebanyakan jadi orang tua, tapi tren parenting sekarang jauh beda dibandingkan zaman orang tua kita dulu. Generasi kita tuh sekarang tumbuhnya barengan sama teknologi. Sekarang kan apa-apa tuh serba online, bayar apapun online, beli apapun online, jadi kayak Bener banget. Bahkan teknologi udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gak sih? Gue baru ngobrol sama teman yang anaknya tuh udah ngerti main gadget banget tuh. Padahal baru umur 5 tahun, jadi tuh dia kayak matokin kehidupannya tuh ke teknologi. Jadi kayak udah males sekolah, belajar, kayak udah fokus banget ke gadget gitu loh. udah main banget ya ini konteksnya, maksudnya kayak baru awal udah disuguhin tantangan yang emang relate banget sama kita. Emang susah banget ya tantangan zaman sekarang. Dari ceritanya juga harus pintar-pintar sih menjaga anak menurut gue. Apa nih tantangan terbesar yang harus dihadapi orang tua zaman sekarang? Apa tuh? Tantangan yang gede itu di zaman sekarang itu tuh dari segi anak-anak ya, mungkin ya, kayak udah kecanduan nonton YouTube sampai kayak dia tuh nonton yang konten-konten tuh yang bukan umurnya gitu. Jadi kayak kalau mau konten-konten kayak gitu kan jadi pikirannya tuh otak itu jadi campur yang hal yang gak baik gitu. Nah, menurut kalian tuh kayak gimana? Gini sih, kayak sebelum jadi kayak parenting kan kita kalau jadi parents nih pasti 5 tahun, 2 tahun ke depan yang masanya lebih maju kan dari sekarang. Kalau sekarang aja kita lihat adik-adik kita nonton yang kayak di TikTok di toilet, nonton yang kayak Sigma. Malu tahu Sigma kan? Gen Alpha kan paling 2011-an ke bawah kita yang paling bawah kita banget kan. Itu juga kerasa banget kan bedanya, kayak kita ngeliat mereka Sigma, gimana sih di toilet dia kayak bener-bener cringe kan. Gue takutnya kalau nanti ke anak gue ngatain dia cringe gitu loh. Apa sih? Lu cringe banget, tapi bukan anak gue. Takutnya kayak gitu gak sih? Itu tantangannya kayak bisa dibilang baby blues gak sih? Benar, kita jadi baby blues kan kita sendiri. Jadi kalaupun kita ngebatasin anak kita, jadi mereka malah ngerasa dikekang. Ya gak sih? Benar banget. Tuh, gitu. Terus kayak jadi orang tua zaman sekarang tuh butuh strategi ekstra, bener-bener ekstra banget. Jadi kayak pernah nggak sih lihat anak kecil tuh tidur harus nonton YouTube, makan harus nonton YouTube, pokoknya di mana tuh dia harus banget nonton YouTube. Kadang sampai bingung video apa nih yang penting, yang layak lah anak-anak ditonton tuh kadang kita apa ya gitu kan. Jadi kayak gue kadang kepikiran tuh buat install YouTube Kids yang aman buat anak-anak di bawah. Apalagi di zaman sekarang tuh kan saking anak-anaknya tuh udah serba teknologi, jadi pola pikirnya tuh berubah kan. Apalagi kalau dilarang jangan main HP lama-lama, pasti dia punya jawaban yang kritis banget gitu untuk menjawab orang tuanya, kayak mama aja emang gak pernah kayak gini, emang ayah gak pernah kayak gini gitu. Jadi menurut gue juga kayak iya, kalau dipakainya buat hal-hal yang nonton yang positif itu tuh bakal bisa maju, pemikirannya dia tuh bakal bisa maju. Tapi kalau untuk hal yang negatif tuh jadi
yang nggak mungkin jadi mungkin gitu loh. Udah terlalu dewasa Benar. Apalagi tontonan sekarang tuh banyak yang gak mendidik deh. Iya. FYP TikTok kan udah kurang banget. Tapi misal nih kalau anak lu bilang, mah aku mau dong install TikTok kayak mama gitu, instead of dia kan harusnya nonton YouTube Kids nih karena kalau kata lu ya, terus dia bilang, mah aku mau dong install TikTok kayak mama kan main TikTok terus. Dan apa jawaban gue sih kayak apa ya, bingung. TikTok Kids gak sih? TikTok Kids Iya. emang ada Dulu waktu itu dengar ada sih TikTok Kids. Kalau anak gua di installin TikTok yang sama kayak mamanya, kayak anak gua bakalan gak bener karena FYP TikTok sekarang tuh bener-bener gak mendidik banget. Semua di FYP TikTok tuh ada yang adegan dewasa lah, segala macem. Apalagi yang joget-joget ya, yang tadinya tuh mereka tuh kayak nggak ngerti, cuma kayak kartun biasa, tiba-tiba kayak ada tren di TikTok yang dia Bahkan gitu. kartun aja tuh udah ada yang adegan nya gitu, gak banget. Makanya sekarang tuh harus ekstra banget ngejaga anak-anak guys. Walaupun kita belum punya anak dan belum menikah, tapi pasti kita akan punya anak. terus lagi gimana nih? Untuk kita nih orang tua yang dibilang Gen Z gitu, buat parenting yang baik tuh sebenarnya ya bebasin boleh sih karena kita, cuman kayak ada batasan aja gitu. Ya bisa dibilang ya dari kitanya bisa menilai dulu lah yang hal-hal yang boleh dipegang buat anak kita tuh, yang digunain mesti pakai apapun itu gitu sih. Ya gue bakal sama sih, kayak ngasih mereka pengertian, ngasih mereka ya ini tuh buat orang dewasa loh, umur kamu tuh berapa kayak gitu, kamu harus sampai ke umur mama nih buat bisa ngelakuin ini gitu. Kayak gitu kan kita paling solusinya cuma ngasih pengertian dan lain-lain gitu kan. Ya emang nggak perlu diberikan saat itu juga, dan emang nggak boleh gitu kan. Cuman gue lebih khawatir kalau misal anak gue nih ngeliat kayak konten-konten marketing di TikTok tuh, misalnya kayak mau nih anak gue nih, mah aku mau juga dong ini minuman ini dari luar negeri ini kayak gitu. Sekarang tuh ya beberapa orang tua tuh udah mulai bikin aturan sih kalau menurut gue ya. Gimana tuh? Terus kayak seenggaknya kita ada waktu main lah sama anak. Kayak kebanyakan kita main di luar gitu, kayak kegiatan indoor Bener banget sih. segala macam yang jangan nge-stop anak tuh main HP terus gitu loh. Ya harus banyak kegiatan sama anak sih. Iya. Harus sempetin. Itu hal kegiatan yang positif sih buat mengarah kayak biar tuh dia punya kesibukan gitu loh, yang gak merasa kesepian. Apalagi kan kita kan Gen Z ini kan pasti gen yang merasa kesepian gitu. Butuh sama orang gitu kan. trauma our parents Ya orang tuanya tuh sibuk kerja. Iya, pasti. benar. Makanya kita jangan sampai anak kita tuh nantinya tuh bakal ngerasain apa yang kita rasain. bener. Gue sempat dengar sih kayak misal gimana ya, ada yang bilang nih kalau orang tua kita kan dapat didikan tuh itu banget kan, keras banget kan. Dan mereka tuh juga ngedidik kita keras, bahkan Iya. ya one of our friends pasti ada yang dapat kekerasan lah dalam keluarga mereka, entah kekerasan secara verbal, entah kekerasan secara fisik. Nah, gue pengen tuh kita menerapkan parenting yang tanpa kekerasan apapun gitu loh. Paham nggak sih? Instead of kita ngerasain anak kita, apa kita nggak ngasih pengertian ke dia, biar dia tuh juga ngerti gitu. Misal, "Mah, aku mau beli ini dong," kayak gitu. "Oh, itu nggak cocok nih buat kamu," kayak gitu. "Kamu mending beli yang ini kayak gitu." Bener. "Nah, aku mau ini dong." "Oh, itu kita nggak tahu kandungan dalam situ apa, mending kamu beli apa." Ya, Sorry. udah kita udah jelasin banyak-banyak, udah kayak ngobrol banyak itu kayak rasa haus gitu gak sih? Nggak usah minta. Terus banget. Makanya buat para orang tua zaman sekarang, orang tua Gen Z di luar sana, ingat gak ada yang sempurna dalam penting. Yang penting kita ada usaha sebaik mungkin buat anak kita menjadi diri anak kita kasih existing life. Parah. Walaupun
work life balance. Oh. Keren. Yes, pokoknya semangat buat kalian yang lagi belajar jadi orang tua. Parenting zaman sekarang memang penuh dengan tantangan, tapi kita nggak bisa, tapi kita tetap bisa jadi support system yang baik buat anak-anak kita. Kita juga harus jadi orang tua yang ya mendukung anak kita. Dan jangan lupa tuh kita harus mempedulikan seperti kita ya, bukan anak kita doang, kita harus ngurusin suami lah, kita harus ngurusin orang tua. Kita nggak boleh lost contact sama teman-teman gitu ya. Oh iya. Pokoknya Iya. kita tuh udah jadi ibu, jadi istri. Teman hidup. Kita tuh repot guys. Pokoknya harus persiapin banget. Walaupun kita sekarang masih jadi mahasiswi ya biasa. Masih jauh ya. Ya, salam buat Pak Aye. Ya. Halo Bapak. Salam buat Pak Aye nonton sampai akhir. Mungkin cukup dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali lagi bertemu di Kita dan Zaman. Semoga enggak karena Di episode selanjutnya ya guys. mungkin semester selanjutnya. Hai guys, kita dari Kita dan Zaman. Sebelum itu kita bakal perkenalan diri dulu nih. Mungkin yang pertama yang bakal bicara dan perkenalkan diri itu dari pembicara satu kali ya. Halo, nama saya Fanya Aulia Salsabila. Saya pembicara satu. Halo, nama saya Jejia, saya pembicara 2. Halo, saya Anggini Widyarti sebagai pembicara 3. Halo, nama saya Putri Syakira Dewi. Saya sebagai kameramen. Halo, saya Intan